Selamat datang. Pernahkah kamu merasa kewalahan dengan notifikasi yang tak pernah usai? Jari-jarimu tanpa sadar membuka aplikasi demi aplikasi, hanya untuk menyegarkan feed yang seolah tak pernah ada habisnya? Kamu tidak sendirian. Di era konektivitas tanpa batas ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun, pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jika kita melepaskan diri dari genggaman dunia maya ini, walau hanya untuk sebulan? Kali ini kita akan membahas tentang apa yang mungkin terjadi jika kamu memutuskan untuk berhenti menggunakan media sosial selama sebulan. Ini bukan tentang menghakimi atau menyuruhmu berhenti selamanya. Ini tentang eksplorasi, tentang memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas di tengah hiruk-pikuk informasi. Bayangkan hari pertama, kamu baru saja menonaktifkan semua notifikasi, bahkan mungkin menghapus aplikasi-aplikasi itu dari ponselmu. Mungkin ada sedikit rasa cemas, seperti ada sesuatu yang hilang. Kebiasaan untuk mengecek media sosial saat bangun tidur, saat menunggu antrian, bahkan saat makan, terasa seperti refleks yang tiba-tiba ditahan. Di jam-jam pertama, mungkin kamu akan merasa sedikit bosan. Waktu luang yang biasanya diisi dengan scrolling tanpa tujuan kini terasa kosong. Mungkin kamu akan tanpa sadar meraih ponsel, lalu terkejut menyadari tidak ada lagi yang bisa dibuka. Ini adalah fase penyesuaian. Tubuh dan pikiranmu sedang beradaptasi dengan ketiadaan stimulus instan yang biasanya diberikan media sosial. Beberapa hari pertama bisa jadi tantangan. Kamu mungkin merasa tertinggal, tidak tahu apa yang sedang ramai dibicarakan. Mungkin ada sedikit rasa takut ketinggalan berita penting atau gosip terbaru dari teman-teman. Ini adalah fear of missing out atau FOMO yang seringkali menjadi alasan utama kita sulit melepaskan diri dari media sosial. Tapi, perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Tanpa hiruk-pikuk notifikasi, pikiranmu mulai sedikit lebih tenang. Kamu mungkin menyadari betapa seringnya perhatianmu terpecah sebelumnya. Sekarang saat membaca buku, kamu bisa lebih fokus. Saat berbicara dengan seseorang, percakapan terasa lebih mendalam. Ada ruang untuk benar-benar hadir dalam momen. Minggu pertama berlalu, kamu mulai menemukan cara baru untuk mengisi waktu luang. Mungkin kamu kembali menekuni hobi lama yang terlupakan, seperti melukis, bermain musik, atau membaca buku-buku yang sudah lama menumpuk. Mungkin kamu lebih sering keluar rumah, menikmati udara segar, berjalan-jalan di taman, atau sekadar duduk di kafe sambil mengamati orang-orang. Tanpa perbandingan konstan dengan kehidupan orang lain di media sosial, kamu mulai lebih menghargai apa yang kamu miliki. Tidak ada lagi tekanan untuk selalu terlihat sempurna, untuk memamerkan pencapaian, atau untuk mengikuti tren terbaru. Kamu mulai lebih fokus pada dirimu sendiri, pada tujuan dan impianmu yang sebenarnya. Di minggu kedua, perubahan yang lebih signifikan mungkin mulai terasa. Kualitas tidurmu mungkin membaik. Cahaya biru dari layar ponsel yang biasa kamu lihat sebelum tidur sudah tidak ada lagi. Pikiranmu lebih tenang, tidak lagi dipenuhi dengan informasi yang tidak perlu. Kamu bangun tidur dengan perasaan lebih segar dan berenergi. Tingkat stres dan kecemasanmu mungkin menurun. Tidak ada lagi drama di media sosial, tidak ada lagi komentar negatif yang bisa merusak suasana hati. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk membalas setiap komentar atau mengikuti setiap perdebatan. Ada kedamaian yang hadir ketika kamu tidak lagi terpapar pada opini dan emosi orang lain secara terus-menerus. Hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu mungkin menjadi lebih dalam dan bermakna. Kamu lebih fokus saat berinteraksi dengan mereka, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan memberikan perhatian penuh. Pertemuan tatap muka terasa lebih berharga karena tidak ada lagi gangguan notifikasi atau keinginan untuk memotret dan membagikannya di media sosial. Kamu mungkin menyadari betapa banyak waktu yang sebelumnya kamu habiskan untuk media sosial. Waktu itu kini bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti belajar hal baru, mengembangkan keterampilan, atau menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Kamu mungkin merasa lebih produktif dan memiliki lebih banyak waktu dalam sehari. Di minggu ketiga dan keempat, kamu mungkin mulai merasakan manfaat jangka panjang dari detoks digital ini. Kamu mungkin merasa lebih percaya diri dengan diri sendiri.
tidak lagi terlalu bergantung pada validasi dari orang lain di media sosial. Kamu lebih menghargai keunikanmu dan tidak lagi merasa perlu untuk mengikuti standar kecantikan atau gaya hidup yang tidak realistis. Kreativitasmu mungkin meningkat. Tanpa paparan konstan pada ide dan tren orang lain, pikiranmu lebih bebas untuk berkreasi dan menghasilkan ide-ide orisinal. Kamu mungkin menemukan inspirasi di tempat-tempat yang tidak terduga, dari percakapan dengan orang lain hingga pengamatan sederhana terhadap lingkungan sekitar. Kamu mungkin mulai mempertanyakan kembali prioritasmu. Apa yang benar-benar penting bagimu? Apakah semua informasi yang kamu konsumsi di media sosial benar-benar bermanfaat? Apakah interaksi virtual itu benar-benar menggantikan hubungan tatap muka yang sesungguhnya? Detox digital memberikan ruang untuk refleksi yang mendalam. Beberapa orang mungkin mengalami perasaan kesepian di awal-awal detox. Media sosial seringkali menjadi cara untuk merasa terhubung dengan orang lain, terutama bagi mereka yang memiliki lingkaran sosial yang terbatas. Namun, justru di momen inilah kamu bisa belajar untuk membangun koneksi yang lebih otentik dan bermakna di dunia nyata. Penting untuk diingat bahwa pengalaman setiap orang akan berbeda-beda. Beberapa orang mungkin merasa sangat lega dan bebas, sementara yang lain mungkin merasa lebih sulit untuk beradaptasi. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk menjalani detox digital. Yang terpenting adalah mendengarkan diri sendiri dan melakukan apa yang terbaik untuk kesejahteraanmu. Bagaimana dengan setelah 30 hari? Apakah kamu akan kembali menggunakan media sosial? Mungkin iya, mungkin tidak. Yang terpenting adalah kamu kembali dengan kesadaran yang baru. Kamu mungkin lebih selektif dalam memilih akun yang kamu ikuti, lebih bijak dalam mengelola waktu yang kamu habiskan di media sosial, dan lebih sadar akan dampak media sosial terhadap kesehatan mentalmu. Kamu mungkin menyadari bahwa media sosial adalah alat, dan seperti alat lainnya, dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Kuncinya adalah menggunakannya dengan sengaja dan bijaksana, bukan membiarkannya mengendalikan hidupmu. Kamu mungkin belajar untuk menetapkan batasan, untuk tidak terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat, dan untuk memprioritaskan interaksi dunia nyata. Detox digital selama sebulan bukanlah hukuman, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk memberi jeda pada diri sendiri, untuk kembali terhubung dengan diri sendiri dan dunia di sekitarmu, dan untuk menemukan kembali hal-hal yang benar-benar membuatmu bahagia. Ini adalah investasi untuk kesehatan mental dan kesejahteraanmu. Selama pembahasan kita kali ini, kita telah menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika kamu memutuskan untuk melepaskan diri dari media sosial selama sebulan. Ini adalah perjalanan yang personal dan unik bagi setiap individu. Namun, satu hal yang pasti, memberikan diri sendiri ruang untuk bernapas tanpa hiruk-pikuk dunia maya dapat membawa perubahan positif yang signifikan. Pikirkanlah, apa yang akan kamu lakukan dengan waktu luangmu? Bagaimana hubunganmu dengan orang lain akan berubah? Bagaimana perasaanmu tentang dirimu sendiri? Mungkin inilah saat yang tepat untuk mempertimbangkan detox digitalmu sendiri. Tidak perlu langsung 30 hari, mulailah dengan 1 hari, 1 minggu, dan rasakan perbedaannya. Semoga pengalaman ini memberikanmu inspirasi dan motivasi untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memprioritaskan kesejahteraanmu. Ingatlah, dunia nyata menanti untuk dijelajahi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah. Bagaimana pendapatmu? Bagikan video ini pada orang terdekatmu. Jika video ini bermanfaat,